kalau kita lihat beberapa contoh kota-kota di dunia itu kan juga menjadikan seni sebagai alat komunikasi ya. Seni sebagai alat komunikasi sosial, dan juga seni sebagai ilmu pengetahuan, seni sebagai sains dan teknologi. Makanya di Jakarta ini sangat mungkin ya menghadirkan seni-seni dengan pendekatan artistik yang lebih beyond lagi. Kalau kita mau menghadirkan karya-karya seni di ruang publik itu, berarti kan nanti masyarakat nih yang akan menikmati. Sementara mungkin kalau Pak Aidil dengan jiwa keseniannya kan mungkin bisa menghargai karya seni. Sementara masyarakat kan banyak berbagai lapisan ini apa, ini gimana ya cara mengkurasinya. Jadi, gitu loh. Begini, seni itu kan tidak untuk dipikirkan juga. Oke, nikmatin aja ya. Tapi nikmatin aja. Iya, Dilihat sejauh dia punya efek-efek artistik yang kadang-kadang bisa mengejutkan, kadang-kadang bisa membuat orang ternganga-nganga ya, melihat apa ini, kadang-kadang dia bisa menikmati. Jadi seni itu hadir, dia tidak dipikirkan, tapi dilihat dan dirasakan gitu. Banyak kan karya-karya seni yang muncul di publik itu untuk kita bisa nikmati, seperti patung contohnya, patung. Di dalam sejarah kota Jakarta itu kan banyak patung-patung ya, dan itu patung-patung jejak dari kekaryaan masa lalu yang disumbangkan dari Rusia gitu. Pematung-pematung itu di zaman Soekarno itu kan banyak hadiah-hadiah patung seperti Tugu Tani. Halo Sobat Budaya, selamat datang dalam podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, tempat di mana kita bisa bercerita, berinspirasi tentang seni dan budaya yang ada di kota Jakarta ini. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi, dan kali ini saya masih mengenakan baju dari batik Kalf. Lucu ya, dia selalu ada ornamen-ornamen Betawinya, ada ikonnya gitu. Oke, kita akan bicara kali ini membahas bagaimana seni rupa. Nah, seni rupa ini hadir dan hidup di ruang-ruang publik yang ada di Jakarta. Nah, ini tuh bagaimana ya supaya dia tidak hanya sekedar pajangan tapi juga memberikan momentum atau memberikan makna gitu kan. Dan ini supaya bisa juga masyarakat bisa melihat dan bisa mengapresiasi hasil karya seni gitu. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang tokoh penting. Wah, penting banget nih dari dunia seni rupa dan ruang publik, yaitu ada Bapak Muhammad Aidil Usman, anggota Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Pak Aidil, makasih banyak waktunya. Boleh ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Bicara soal seni rupa. Jadi gimana caranya untuk bisa menghadirkan karya seni di ruang-ruang publik Jakarta nih? Kalau Sobat Budaya mungkin masih belum paham nih, maksudnya karya seni di ruang publik itu seperti apa sih gitu? Boleh cerita dulu nggak nih Pak Aidil? Oke, terima kasih Maudy. Terima kasih telah diundang di podcast Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Bagaimana menghadirkan seni di ruang publik itu sebenarnya sebuah tanggung jawab juga ya, kalau dalam konteks bagaimana kita melihat wajah kota dalam membangun kesadaran artistik dan kesadaran estetik. Tentu karya-karya seni yang di ruang publik itu ada berbagai macam ragam, seperti seni patung, seni instalasi, seni mural, seni lingkungan gitu. Seni lingkungan ini seperti apa Pak Seni Aidil? lingkungan itu, seni environmental art itu seni yang mencoba membangun kesadaran publik bagaimana seni itu lahir dari proses-proses recycle barang-barang bekas yang itu. Iya, paham. Barang-barang bekas, sehingga seni itu juga bisa membangun kesadaran publik bagaimana mendayagunakan seperti bekas-bekas plastik, bekas-bekas kaleng, bekas-bekas itu bisa didaur ulang untuk menjadi karya seni. Sehingga karya seni yang seperti itu bisa punya implikasi sosial. Ya, kalau kita merujuk kepada Jakarta, yang bagaimana kesadaran limbah yang sangat besar ya dari pengelolaan sampah itu, sebenarnya seni ini sangat penting sebenarnya. Benar. Kalau sebuah cara dan
metodologi itu bisa diamplifikasi ke publik, sehingga di tingkat publik ya ada kesadaran yang tidak membuang sampah lagi, bisa memilah-milah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, yang bisa dijadikan karya seni. Nah, ini menghadirkan karya-karya seni itu di ruang publik tuh, artinya kita bicaranya taman kah? Ya. Atau di mana aja? Ya, taman salah satu objek pilihan utama tentunya ya, seperti ada kan di Jakarta ini banyak taman. Ya. Apalagi kebijakan taman itu sudah dibuka ya oleh Bapak Gubernur untuk bisa diakses sampai malam hari. Bahkan ada taman yang bisa diakses 24 jam. Ya, dengan menghadirkan karya seni, orang kan ada rasa nyaman gitu, rasa senang gitu melihat itu. Makanya taman salah satu objek. Terus dinding juga. Ya, mural dalam bentuk seni mural. Ya. Dinding-dinding kota gitu. Yang bisa diaktifasi untuk menjadi ruang ekspresi. Untuk ruang ekspresi para pelaku-pelaku mural gitu. Gitu. Nah, sehingga wajah kota itu memang terlihat artistik. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau menghadirkan karya-karya seni di ruang publik itu, berarti kan nanti masyarakat nih yang akan menikmati. Sementara mungkin kalau Pak Aidil dengan jiwa keseniannya kan mungkin bisa menghargai karya seni. Sementara masyarakat kan banyak berbagai lapisan ini apa, ini gimana tuh, gimana ya cara mengkurasinya. Jadi, gitu loh. Jadi begini, seni itu kan tidak untuk dipikirkan juga. Oke, nikmatin aja ya. Tapi nikmatin aja. Iya, lihat sejauh dia punya efek-efek artistik yang kadang-kadang bisa mengejutkan, kadang-kadang bisa membuat orang ternganga-nganga ya, apa ini, kadang-kadang dia bisa menikmati. Jadi seni itu hadir, dia tidak dipikirkan, tapi dilihat dan dirasakan gitu. Banyak kan karya-karya seni yang muncul di publik itu untuk kita bisa nikmati, seperti patung contohnya, patung. Di dalam sejarah kota Jakarta itu kan banyak patung-patung ya, dan itu patung-patung jejak dari kekaryaan masa lalu yang disumbangkan dari Rusia gitu, pematung-pematung itu di zaman Soekarno itu kan banyak hadiah-hadiah patung seperti Tugu Tani. Itu hadiah dari? Itu hadiah dari pematung di Rusia gitu. Terus ada patung yang juga dibuat oleh seniman-seniman kita gitu, seniman-seniman Indonesia, maestro-maestro, misalnya patung Nyoman Nuarta yang di kuda, ya kan, kuda yang di daerah dekat Monas gitu. Terus ada patung api gitu. Semua patung yang menghiasi kota itu, semuanya itu memberi gairah bagaimana kota itu hidup gitu. Baik. Kalau di saat ini pernah ada karya seni rupa yang kontroversial gitu nggak sih Pak Aidil? Maksudnya yang pernah bikin heboh kah? Atau ada respon dari masyarakat yang seperti apa gitu? Ya dulu kan beberapa tahun yang lalu tuh ada kehebohan dengan patung bambu, instalasi bambu getah-getih oleh Joko Avianto gitu kan. Ini kan debatable ya cara melihatnya. Debatable ya kan. Patung itu kan patung yang bagi aku secara artistik sangat menarik ya. Karena dia berupaya menaklukkan bambu gitu dalam bentuk yang dipelintir-pelintir tapi melahirkan estetika dan pesan-pesan sosial yang sebenarnya menarik gitu. Mungkin di sana bisa dibaca sebagai soliditas, tapi memang butuh kesabaran sih bagaimana menghadapi penilaian publik terhadap hal-hal yang kadang-kadang jauh dari jangkauan pemikirannya. Betul. Gitu. Tapi kita kan juga tidak boleh membatasi ya. Ya harus punya kesabaran dan harus punya daya untuk menjelaskan kehadiran itu. Iya. Jangan sampai kita malah diturunin gitu ya maksudnya. Gitu. Terus ada patung sepatu yang kontroversial. Di mana itu patung sepatu? Di dekat taman LRT yang di itu
Ya. Kenapa patung sepatunya? Akhirnya Sobat budaya pernah lihat nggak patung sepatu? Patung itu divandal ya, bisa di-search di Google itu. Divandal gitu. Oh. Divandal malah, padahal itu patung itu untuk menjelaskan mungkin pada pikiran kenapa hadirnya patung sepatu, karena ada momen tertentu di Jakarta itu kan ada Car Free Day ya. Iya. Itu jalur yang dilewati. Tapi semangat olahraga itu bisa disimbolkan dengan sepatu sport. Patung itu cukup besar ya, gigantik ya. Cuma mungkin kenapa proses vandalisme itu masuk karena kesalahan membuat pusteknya, base. Kalau dia tinggi kan nggak mungkin dijangkau, divandal, dicoret-coret gitu. Nah, sehingga dia karena terlalu rendah gampang di ini. Tapi apa yang menyebabkan? Apa cuman keisengan warga aja? Ada keisengan. Saya pikir keisengan, dan ada orang yang tidak bertanggung jawab ya. Proses kejadian dari penghancuran karya seni itu ya yang nggak bertanggung jawab, mungkin karena sirik atau kebijakan. Aduh. Ya. Padahal kan menghadirkan karya-karya seni rupa di ruang publik itu juga adalah salah satu cara untuk bisa, ya kalau tadi saya bilang kan bagaimana cara masyarakat untuk bisa belajar mengapresiasi, gitu kan. Ya. Terus bagaimana mungkin ada pesan dan moral makna yang mau disampaikan, gitu ya misalnya Pak Adil. Betul, pasti ada. Ya, kalau kita lihat beberapa contoh kota-kota di dunia itu kan juga menjadikan seni sebagai alat komunikasi ya. Seni sebagai alat komunikasi sosial, dan juga seni sebagai ilmu pengetahuan, seni sebagai sains dan teknologi. Makanya di Jakarta ini sangat mungkin ya menghadirkan seni-seni dengan pendekatan artistik yang lebih beyond lagi, seperti video tron. Ya, kan ada jeda ya kadang-kadang. Ada yang tidak hidup mungkin karena menunggu iklan nggak masuk, ya nyalain aja menjadi ruang seni gitu. Ruang seni, ruang komunikasi publik gitu. Dengan menghadirkan karya-karya video. Kan sangat mungkin. Misalnya apa itu ya, lembaga itu di bawah Jakpro ya, untuk ya di sepanjang jalan di Fatmawati, di Blok M itu banyak video-video tron itu. Iya. Ya, itu bisa dieksplorasi. Tapi kalau hal-hal seperti itu berarti ada kerjasama dengan stakeholder swasta gitu nggak sih Pak Aidil? Mestinya ada stakeholder swasta, dan negara mencoba hadir untuk memberikan membangun kesadaran publik atas seni dan estetika. Iya, karena kan kalau karya seni pasti juga itu kan bisa dijual. Karena pelaku-pelaku seni yang digital kayak gitu, kalau dikasih ruang itu dia senang-senang aja kan. Dia belum tentu bargain dengan berapa gue dibayar. Karena kan karya dia terlihat. Betul, ini sebagai sebuah sehingga ruang-ruang untuk mereka tumbuh dan hadir itu bisa berdampak kepada hal yang lain. Mungkin dia diminta oleh pihak swasta untuk menghadirkan karya-karya seni yang sekarang kan karya-karya video itu kan menarik ya. Ada karya seni yang sukses nggak? Maksudnya gini Pak Aidil, kayak misalnya dipasang memang dengan tujuan supaya warga tuh paham dengan makna di balik itu gitu misalnya. Ada nggak sih Pak yang kita punya respon-respon baik gitu warga-warga? Kan kadang-kadang ada kayak gini. Pernah waktu itu ada pameran sesuatu apa ya Pak kalau gitu, terus ternyata direspon baik sama anak-anak muda karena dia instagramable gitu. Iya. Mungkin dia karya seninya nggak hafal tapi karena instagramable jadi responnya jadi bagus gitu misalnya Pak. Iya, akhirnya seninya teramplifikasi dan orang mengenal senimannya. Kan? Iya, banyak sih. Kemarin tuh terakhir ada pameran arsip ya, arsip Firmansyah ya, pameran sampai 3 bulan di Galeri Nasional gitu, juga membuat paus pink itu yang besar sekali. Paus pink itu sampai 25 meter dan balon, dan ya lumayan ya nilai investasi dia balon gitu. Terus dengan pendekatan kontemporer yang anak muda gitu, kalau itu sukses, sehingga karya-karya arsip itu amplifikasi dengan baik di sosial media dan kehadirannya. Banyak perupa-perupa kita itu yang juga sudah berselancar di dunia internasional karena kehadiran karyanya yang diminati di dalam bursa seni rupa. Jakarta itu kan ada platform seni rupa ya, 2 platform yang dimana itu konsepnya bazar ya, medan transaksi dari karya-karya seni rupa di bawah payung galeri, misalnya Art Jakarta misalnya.
art movement gitu. Terus ada juga konsep-konsep seni yang avant-garde gitu, yang melahirkan seri wacana untuk memberikan pengetahuan kepada publik, misalnya yang karya-karya yang tidak berorientasi pasar, tapi karyanya gigantik-gigantik yang baru berlangsung kemarin itu Jakarta Provoke. Jakarta Provoke. Itu sebuah produk seni, platform seni yang unik, 19 kurator, 19 perupa di panggung yang sama di Post Blok. Di Post Blok. Ini hal-hal seperti ini bisa dinikmati oleh umum kan? Dinikmati oleh umum, dan umum bisa dimonetize, umum berbayar masuk. Menonton seni sekarang itu udah beli tiket. Tidak hanya menonton seni pertunjukan yang jualan tiket, tapi seni rupa aja ditonton. Itu udah bertiketing, berarti kan dia punya dampak. Gitu. Iya. Menarik seperti itu sih, karena kan paling tidak juga cara mendidik ke masyarakat untuk apresiasi juga seperti itu. Betul. Dan sebulan yang lalu ya, kita Komite Seni Rupa DKJ bekerjasama berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan komunitas pelaku seni, kita menghadirkan seni di ruang publik di MRT, stasiun MRT. Oke, dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk seni rupa, dalam bentuk lukisan, sculpture, patung, dan instalasi. Nah, tadi itu ada yang seni lingkungan, jadi ada perupa Arya Okta yang memang kecenderungan kekaryanya berusaha merecycle, memberikan penghargaan kepada barang-barang yang tidak dianggap akhirnya menjadi sesuatu gitu. Nah, karya itu kita hadirin di publik, karya Arya Okta, itu perupa perempuan semuanya. Ada 10 perupa perempuan yang hadir di ruang publik di stasiun MRT. Dan ke depan platform ini akan kita gerakkan terus ke beberapa stasiun MRT. Itu kan banyak. Ya, banyak. Itu temporary atau akan hadir di sana selamanya? Kita akan upayakan untuk hadir di sana sehingga dia bisa menjadi ruang apresiasi, dan juga bagi orang-orang yang minat. Ini salah satu yang kita rancang ya, sehingga seniman-seniman yang berkarya juga bisa menemukan nilai kekaryanya di sana dari sisi ekonomi gitu. Jadi lumayan besar kan, kita bayangin setiap hari ribuan orang kan yang berarti kan melewati. Kalau proses conditioning ini berlangsung panjang dan di beberapa stasiun, kesadaran masyarakat itu terhadap kota kan tinggi sekali melihat penghargaan. Karena secara langsung psikologinya dibangun, kesadarannya artistik dan estetika. Berarti tapi program dari Komite Seni Rupa di DKJ ini selain juga menghadirkan karya seni rupa di ruang publik, itu juga bagaimana supaya para masyarakat juga ikut berinteraksi kan? Iya, betul. Maksudnya sayang banget nggak sih Pak Aidil kalau misalnya udah ditaruh sepanjang MRT terus orangnya nggak lihat, nggak apa gitu, cuek aja gitu. Gimana caranya supaya masyarakat juga bisa berinteraksi, menghargai gitu? Ada salah satu program-programnya juga nggak untuk melibatkan masyarakat? Kita akan selalu memberikan seri diskusi ya, seri wacana ya. Kadang-kadang kita setiap event kita diskusi untuk menjelaskan. Misalnya kemarin di Afropok kan ada wicara seni gitu. Jadi setiap karya dan kurator itu bikin agenda hariannya udah dijadwal, terus langsung berinteraksi menjelaskan karyanya ke publik. Gitu. Di Afrovok begitu. Dan di setiap event seni rupa kadang-kadang diselingi ada seri wacana untuk mendiskusikan itu. Di seni rupa ruang publik kan juga ada beberapa seri diskusi yang dilahirkan Dewan Kesenian ya. Misalnya masalah mural gitu. Dulu kan ada heboh-heboh mural itu. Kita sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, kita harus berusaha bisa meyakinkan publik bagaimana persoalan-persoalan itu harus kita jawab. Ya. Dan ini kan kalau tadi Pak Aidil bilang memang karya seni dan banyak perupa muda gitu ya. Kalau dalam rangka untuk memperkuat identitas kota Jakartanya sendiri gitu loh. Ada nggak yang seni tradisional berkolaborasi dengan seni kontemporer untuk seni rupa ini, tapi tetap mengangkat seni-seni tradisi dari
budaya yang ada di Jakarta lah khususnya gitu? Ada, karena kan kalau dalam konteks mural kadang-kadang kan ada impresi-impresi yang misalnya tari Betawi yang menjadi objek. Paling kan ondel-ondel, biasanya ada di situ. Terus palang pintu itu kalau kita lihat di beberapa dinding kota itu memang ada, selalu itu menjadi alat sebagai mural, itu sebagai alat komunikasi untuk menjelaskan eksistensi dan kebudayaan kota gitu kan. Itu di samping yang kontemporer tentunya itu. Saya pikir momentum untuk menuju 500 tahun kota Jakarta itu ini penting untuk menjelaskan kehadiran seni-seni di publik itu yang memang harus direvolusi. Direvolusi ini dalam arti kata gimana nih Pak? Ini beberapa catatan peninggalan jejak-jejak kekayaan yang dilakukan oleh yang bukan ahlinya. PPSU, melibatkan PPSU, lukis itu mestinya udah nggak boleh. Karena kan Jakarta kan fasad ya. Jakarta kan gerbang kota, bahkan gerbang negara. Gitu. Betul. Di waktu orang datang berkunjung, ya kan, para wisatawan datang, melihat standar artistik yang dilakukan oleh itu. Saya nggak menyalahkan mereka untuk berekspresi, tapi ada kerjakanlah sesuatu yang ahlinya, yang orang-orangnya. Saya nggak tahu kebijakan ini kenapa muncul gitu. Ini sekedar kritik dan koreksi sehingga ke depan momentum menuju 500 tahun Jakarta, kami di Dewan Kesenian dan dengan beberapa komunitas akan membuat mural revolusi untuk menghadirkan wajah kota yang ideal. Mural revolusi. Iya. Maksudnya mural-mural yang sudah ada sekarang itu akan kita revitalisasi lah ibaratnya, kita hilangkan sehingga kita muncullah orang-orang, karena di dalam sejarah mural kan ada signature ya, ada tangan siapa muralisnya. Dan Indonesia bahkan Jakarta ini kehabisan orang-orang dengan level internasional. Bahkan mereka ada kelompok mural perempuan, woman wall. Ya mural gitu, itu udah kemana-mana. Artinya dari DKJ akan mendampingi atau mensupervisi gitu hasil-hasil yang akan ditampilkan gitu, maksudnya karena kan tanggung jawabnya juga sebagai yang tadi Pak Adil bilang bahwa ini sebagai fasad, sebagai gerbang gitu, supaya orang-orang kalau lihat tuh identitas kota dari Jakarta tuh bisa terkurasi gitu. Misalnya. Memang proses itu, proses kurasi, proses advokasi dan supervisi itu memang mestinya kan tanggung jawab DKJ. Karena kan DKJ mitra gubernur kan dalam perspektif budayaan, kesenian gitu. Nah, ini yang kita mau dorong ke depan. Kami berniat sekali ya mengambil momentum itu. Karena kalau 500 tahun kota, itu kan minimal kita punya target kepada bonus demografi ya. Setelah 500 tahun itu, ke 2045 inilah Jakarta gitu. Iya. Dengan berbagai aspeknya. Berarti sudah memulai program untuk menyambut 500 tahun kota Jakartanya? Kita sudah merancang itu. Bahkan saya akan membuat beberapa 500 spot malah, spot mural yang betul-betul strategis yang bisa dilihat gitu, dan bahkan bisa melibatkan 500 muralis untuk berkolaborasi. Jadi kerja-kerja mural itu sebenarnya kerja-kerja kolaboratif ya, tidak parsial-parsial itu ya, tidak kelompok itu, sehingga mural itu bisa terintegrasi, bisa dibaca, menyampaikan sebuah pesan yang memang bisa publik bisa, ya kan? Karena hari ini dalam konteks kan sesuatu yang visual itu lebih gampang dicerna daripada sesuatu yang literal. Makanya kita ada istilahnya bagaimana orang aja untuk baca buku itu dengan dijelaskan itu kan kecenderungan hari ini itu kan semuanya dilipat di gadget kan, orang udah dengan konsentrasi yang durasinya pendek tapi bisa terpahami. Kadang-kadang gambar sudah bisa mewakili dari berbagai tafsir kan. Berarti itu nanti apakah akan ada gebrakan bersama bahwa 500 titik mural dengan muralis bekerja sama kolaboratif dalam menyambut itu, apakah akan ada gebrakannya untuk bekerja bareng gitu atau dilepaskan gitu atau gimana tuh Pak? Ada rangkaian. Ada rangkaiannya. Bukan nggak mungkin serentak, karena kan ini kerja kan
Dan yang kedua kan dia harus di preview ya. Iya. Desainnya nggak ujuk-ujuk muncul. Ini kan yang aku bilang bahwa akan ada pendampingan ada dari pendampingan, DKJ-nya. desain dikurasi dulu sehingga muncul. Nanti bahaya tahu muncul aja isu-isu yang kadang-kadang kontraproduktif kan dengan kota. Ya kan aspek-aspek itu harus sudah muncul lah. Kalau Arik kan bahaya juga. Betul. Sehingga podcast hari ini bisa didengar oleh Pak Gubernur, sehingga ada kebijakan untuk, ya kan, karena ini penting. Kita harus perlu gong untuk menjelaskan momentum 500 tahun kota itu dalam berbagai aspek kesenian, tari, musik, film, gitu, nomi. Karena seni itu punya nilai valuasi yang besar kalau memang betul-betul bisa dikaji dan bisa dihitung semuanya. Apa yang diinvestasikan negara, katakanlah, dia harus bisa juga dihitung apa return of investment-nya, berapa kembalinya, dampak-dampak sosialnya itu kan juga berpengaruh. Jadi nggak bisa dihitung secara kalkulasi angka-angka juga, tapi aspek moral, aspek sosial, kesadaran, gitu. Oke. Iya, ini emang yang disampaikan sama Pak Aidil ini memang benar dan memang mungkin perlu tentu saja perlu support dari peranan aktif dari Dinas Kebudayaan juga. Tapi yang saya juga bikin penasaran ini nih, kita kalau ngomong seni rupa tadi kan masih dalam bentuk karya nih, yang sekarang lagi hype nih masalah AI. Iya. Virtual ini nih, ini gimana ya, karena kan pasti melibatkan masyarakat umum juga. Iya, AI itu kan sebuah keniscayaan. Iya. Nggak bisa kehadiran karena kemajuan dan perkembangan zaman. Tapi nggak akan bisa dipungkiri bagaimana craftsmanship itu. Iya. Keterampilan itu, tangan itu lebih bisa menentukan. AI mungkin tool untuk mencari kemungkinan bentuk, tapi yang eksekusinya kan nggak bisa. Tetap harus karya diambil. AI dengan karya yang betul-betul dieksekusi dengan keterampilan, itu akan getarannya beda. Iya. Nilainya juga beda. Iya. Artinya juga ini menjadi tantangan dari para seniman. Iya, tantangan seniman. Seniman juga nggak boleh anti AI. Ya minimal AI menjadi sahabat aja. Tapi yang bekerja kan tangannya, pikirannya, imajinasinya, ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Talentanya. Iya, nggak bisa ditolak. Baik. Jadi harapannya Pak Aidil nih mewakili dari Komite Seni Rupa di Dewan Kesenian Jakarta terhadap masyarakat awam lah, awam atau masyarakat umum nih, kita semua nih sobat budaya, terhadap karya seni yang ada di ruang publik Jakarta nih apa? Apakah masih ada tadi yang sempat Pak Aidil bilang vandalisme tolong dong gitu, atau justru ada anak-anak yang suka ingin sok berkreasi tapi hasilnya yang tadi Pak Aidil bilang bahwa dia nggak sadar ternyata ini kan juga dilihat orang-orang banyak dan turis gitu. Silakan Pak Aidil, apa yang mau disampaikan kepada sobat budaya nih? Iya, harapan saya kan saya lebih melihat pada positioning Jakarta akan menuju kota global dan berbudaya. Ini sebuah momentum ya untuk masyarakat kota, untuk bagaimana seni itu juga seni menjadi tempat kita belajar, tempat kita mengenali, tempat kita singgah untuk membangun imajinasi gitu. Karena sebuah kota yang baik, warganya harus punya kemampuan imajinasi, dia harus punya visi, dan dia harus punya kesadaran organisasi, sehingga kota ini betul-betul ramah, kota-kota ini betul baik dan saling menghargai satu sama lain. Dia punya kesadaran toleransi, gitu. Karena seni mengajarkan itu. Pada prinsipnya seni juga mendidik kita untuk bagaimana kita punya kesadaran akan keindahan. Dan seni tidak hanya untuk dimengerti, tapi seni juga bisa dinikmati dan diapresiasi dari berbagai perspektif. Iya. Gitu. Iya. Jadi ya sobat budaya, jadi karya-karya seni rupa itu nggak sekedar jadi pajangan aja gitu, nggak hanya sekedar hiasan aja, tapi dipikirkan betul gitu penempatannya, lokasinya, maknanya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aidil bahwa banyak sekali makna-makna yang diharapkan oleh masyarakat juga bisa menikmati, menghargai keindahan. Hal-hal itu yang saya rasa juga penting untuk diingatkan kembali gitu, karena kadang-kadang kita dengan stresnya kerjaan, cepatnya waktu gitu ya, kadang-kadang
ketika macet bisa menikmati sebuah hasil karya seni itu mungkin kadang-kadang yang tadi dapat menimbulkan imajinasi yang ternyata juga penting buat kita dalam menyeimbangkan kehidupan gitu ya, kurang lebih gitu ya Pak Aidil ya. Oke Pak Aidil, saya kalau misalnya nanti sudah ada hasil-hasil karya gitu kasih tahu ya supaya kita juga para sobat budaya ya, siapa tahu kita bisa bikin tur mural Jakarta gitu, misalnya keliling kita lihat sama-sama gitu ya. Tahun ini kita bikin proyek mural di satu kampung. Kita akan menjadikan kampung itu kampung mural. Di daerah sehingga mana dia nih, menjadi Pak? di Tebet. Di Tebet, oh dekat dong, jadi bisa terjangkau. Jadi kan mural itu akan menjadi tempat kunjungan. Kita harus mendidik warga sehingga kalau dia menjadi tempat kunjungan, dia kan berdampak ekonomi. Orang datang sana, orang belanja, orang pakai mobil kan semuanya jadi hidup itu. Iya benar. Nah itu kerjasama akan didapat dukungan dari Dinas Kebudayaan langsung. Proyek itu kita akan kawal. Nah, mudah-mudahan akan banyak program-program seperti itu yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya gitu ya. Atau sobat budaya juga ternyata, aku juga muralis nih, mau ikutan dong. Coba tanya Pak Aidil, boleh ikutan nggak Pak supaya bisa ikutan karyanya? Iya. Kayaknya siapa tahu juga melibatkan masyarakat umum juga ya Pak ya. Partisipasi dari warga juga kan. Partisipasi warga pasti. Penting juga. Kadang kita memberikan pelatihan kan. Betul. Workshop. Gitu. Daripada mesti ngambil kuliah lagi, coba tuh dapat workshop dan didampingi oleh para ekspertis kan luar biasa. Betul. Baik Pak Aidil, sekali lagi terima kasih waktunya, ngobrolnya. Jangan lupa untuk share-share informasi kalau emang ada karya-karya seni rupa ya yang bisa dinikmati oleh sobat budaya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sobat budaya, kalau misalnya ada tema-tema menarik yang ingin dibahas, kasih tahu ya. Bisa di Instagram kita @disbud_dki. Pasti udah hafal. Jangan lupa untuk like, comment, dan share di podcast budaya ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast budaya lainnya. Sekarang saya pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Pak, kita pamitan.